Selamat malam, ini adalah sesi santai di mana gue bakal coba bacain curhatan kalian semua yang udah kirim ke email. Jadi bener-bener ini mah very chill ya bro ya. Buat kalian semua yang suka dibacain, tinggal denger aja gitu apa keluh kesah dari mungkin temen lu yang gak mau disebutin namanya, atau mungkin anak buah lu, atau mungkin atasan lu yang curhat. Gue punya anak didik dungu nih misalnya kayak gitu-gitu ya. Ya bisa aja, kan gak ada yang tahu. Dan udah ada beberapa list yang bakal gue bacain, terutama ini dari nggak akan disebutin namanya karena dia minta memang disensor aja namanya gitu loh. Ya kita langsung aja bacain ceritanya di Baca Curhatan Developer Baper. Jangan sebut email gua ya bang, katanya gitu. Baru aja dapat interview di awal, langsung dikasih tag tes di sini, masih oke-oke aja dan disuruh kumpulin 1 hari setelahnya. Deadline 1 hari ini tes interview ya. BTW ini full stack JS lah ya. Dan gua masih oke-oke aja karena dalam pikiran gua paling crude biasa aja. Nah siapa loh yang mikir kalau tes coding pas lu interview kerja tuh crude doang. Pas dikasih tesnya gambarannya kayak gini. 1. Backend pakai Node.js Express.js API berarti ya. Database pakai Postgre buat semua yang membutuhkan API untuk FE masih oke lah katanya gitu. Jadi ya dia tahu ini adalah pembuatan API. Jadi dia kayak it's okay lah. API kan kayak gitu doang kalau untuk tes, nggak mungkin sampai kayak yang kemana-mana gitu. Itu poin nomor 1. Terus poin yang kedua adalah buat front end pakai Next or React katanya. Masih oke juga kata beliau. Dan yang ketiga, buat aplikasi karyawan yang bisa berinteraksi terhadap backend serta dashboard adminnya. Ingat, tadi di awal apa? 1 hari. Yang pertama Express.js API. Oke, yang kedua front end Next atau React suruh pilih. Yang ketiga disuruh fiturnya itu ada aplikasi karyawan yang bisa berinteraksi terhadap backend serta dashboard admin. 1 hari. Belum, masih ada. Yang keempat, fitur yang diminta. Nih fitur-fiturnya nih ya. Pertama adalah login, terus register, CRUD karyawan profile termasuk image, data stream pakai Kafka dan kawan-kawannya. Karyawan bisa CRUD juga katanya. Dashboard admin juga ada login, register, CRUD. Microservice 5, nggak dikasih desain. Buatlah semenarik mungkin. Titik. Kayak gitu. Ini sih dalam sehari ya bisa aja kalau lu spend 24 jam non-stop kali ya. Kalau pengen bagus. Kalau pengen kasar-kasaran mah ya bisa aja. 8 jam juga kelar sih. Kalau kasar ya, jebret-jebret, nggak perlu mikirin tuh kodenya bagus apa kagak. Penting mah fungsi mah bisa 8 jam berani ngadu. Intinya dalam sehari gua harus buat back end, terus front end untuk peruntukan adminnya yang bisa mengurusi karyawan, dan karyawan pun punya dashboardnya sendiri kayak gitu-gitu. Yang mana semuanya masih ngawang, nggak ada gambarannya. Ditambah fitur-fitur seperti di atas tuh nggak ada sama sekali flowchartnya, gambarnya, apanya kagak ada. Jadi cuma teks doang, disuruh kerjain ya udah that's it 1 hari. Kira-kira kalau minta bikinin gituan ke freelance butuh budget berapa ya? Loh. Kok lu malah minta orang ngerjain? Gue sempet komplain, oh ini ceritanya. Dia cuman ngebayangin, kira-kira kalau orang freelance itu ngerjain hal begini tuh dibayar berapa sih gitu loh. Apakah 3 juta, 4 juta, 5 juta, atau berapa gitu. Soalnya ini kan baru tes doang. Sebenarnya di perusahaan-perusahaan yang kayak gimana gitu, itu kan tesnya tuh lebih dari ini loh. Kalau ini kan mending ya, ada studi kasus, dikasih tahu fiturnya apa aja gitu loh. Malahan ada yang sampai kompetitif tes yang kayak di hacker yang gitu-gitu kan itu lebih liar lagi gitu. Ditambah lagi nanti ada tes yang kayak beginian juga. Jadi lu harusnya masih aman-aman aja bro. Diminta cuma 1 ini doang. Ya 1 tapi bercabang lah. Ya kayak kuliah kan dikasih tugas sama dosen biasanya 1 tapi bercabang. Soalnya ada 2. 1A, 1B, 1C sampai E. Terus 2A, 2B, 2C sampai Z. Oh, mampus lu. Lanjut ya. Gua sempat komplain waktu pengerjaannya itu ke si yang ngasih soal katanya. Terus mereka bilang, kemarin saya ada interview, anak itu bisa ngerjain dalam sehari. Jadi kamu saya kasih waktu sehari juga. Nah, kalau menurut gua sih kayaknya itu mah buat ngetes lu aja gitu bro. Psikologi lah kayaknya. Kemarin-kemarin lu lihat kagak buktinya, kan lu nggak tahu apakah beneran kemarin ada atau enggak. Minta aja hasil repo-nya buat cek-cek gitu kalau boleh gitu kan. Tapi kan kodenya nggak mungkin sama. Tiap developer kan punya ciri khasnya masing-masing dalam coding mengcoding gitu. Jadi kalau memang sebelumnya ada yang ngerjain dalam 1 hari, ya lu lihat aja GitHub-nya dikerjain kapan, beresnya kapan, apa yang dia commit, kayak gitu kan kelihatan. Kembali lagi lah, menurut gua mah mungkin itu permainan psikologi supaya ngetes lu tuh berani atau enggak ngambil tas tersebut dalam waktu 1 hari gitu loh, dengan challenge yang mana A B C D F G nya banyak. Kalau lu keburu kayak udahan dah gak ambil gitu ya, kan mereka udah tahu alah baru segini doang, dia udah kayak
Ya udah deh, nggak usah dah kayak gitu kan. Mungkin menurut gua ini, sebelum gua lanjutin lagi ya, kayaknya si perusahaannya itu banyak deadline nanti pas lu kerja. Kalau lu keterima, misalnya lu udah ikutin tesnya terus lu keterima, kayaknya sih feeling gua banyak deadline di mana misalnya contoh untuk 5 fitur tuh 3 hari misalnya gitu. Jadi kayak nggak ada sprint 1 minggu 1 sprint kayak gitu-gitu, kayaknya nggak ada. Makanya dia kejar yang kayak gitu. Atau mungkin aja memang tradisinya seperti itu, gua nggak tahu lah. Tapi kalau gua pribadi sih, gimana ya guys, menurut kalian gimana ya? Gue bingung dah. Di sisi lain memang ada perusahaan lain yang memang ngasih tesnya tuh bejibun banyaknya, memang kayak gitu. Plus juga malah yang kayak competitive programming tes-tesnya, logik-logik yang kayak macam pula gimana daripada studi kasus seperti ini gitu. Ada yang double-double, kompetitif iya, yang kayak gini iya. Atau kayak gue waktu itu, gue tuh nyuruh CRUD juga sama, tapi API-nya gue yang nyediain karena memang dianya sih anak front end. Gue sediain API-nya, tapi gua kasih lihat juga flowchart-nya, penggunaan API-nya kayak gimana, dokumentasi API-nya ada jelas, dengan waktu yang udah pasti gua sesuaikan dengan kesulitannya. Nah, tapi menurut gua kalau kita yang langsung ngasih ya, kayak developernya atau leadernya, gua ngasih tesnya itu kurang lebih sama kayak proyekan yang lagi kita kerjain gitu loh. Jadi misalkan di perusahaan gua tuh waktu itu ada project bikin e-commerce gitu, di mana anak-anak kelihatan ada kendala ketika mereka mainin payment gateway misalnya ya. Nah, tes yang gua kasih ke anak baru adalah karena nanti dia akan bermain juga di area yang kayak begituan, pada akhirnya akan ke payment gateway lah atau ke integrasi e-commerce yang ada di Indonesia misalnya gitu ya. Maka tesnya walaupun emang CRUD, tapi pasti ada tambahan-tambahan yang berkaitan dengan proyekan yang lagi kita jalanin. Nah, karena si leadernya itu tahu kendala dari timnya ketika mengerjakan proyek tersebut, dan ketika ada orang yang mau ngelamar, terus si leader yang bertindak untuk ngasih soalnya, maka menurut gua akan jadi keuntungan untuk perusahaan dan juga si tukang pelamarnya gitu. Kok tukang sih yang ngelamarnya, karena akan relate nanti yang dites ini pas kerja pun kayak gitu juga, mirip-mirip gitulah kurang lebih. Nah, kalau ini nggak tahu ya, mungkin juga sama di dalam proyekannya, mereka juga ada yang berkaitan dengan CRUD dan fitur-fitur yang lu sebutin tadi. Tapi lah gua nggak tahu lah, ya itu kan gue juga di sini cuma ngebayangin doang ya, karena dari cerita gitu. Gue lanjutin lagi ceritanya, mohon maaf tadi kalau kita malah cerita ke yang lain-lain dulu. Walaupun cukup berkaitan sih ya. Tadi sampai mana ya? Sampai ada anak yang bisa ngerjain dalam 1 hari. Jadi lu juga harus bisa 1 hari katanya kan gitu ya. Kayak nantangin gitu kan. Nggak apa-apa lah. Lanjut ya, kok nggak apa-apa sih? Apa mungkin ada guys yang mau ngerjain begituan seharian full katanya? Mungkin aja kalau orangnya bener-bener butuh duit, pengen banget kerja, dan merasa tertantang, mungkin aja sih menurut gua. Kalaupun gua juga di kondisi elu dan gua punya beban, harus punya beban. Kalau gua nggak punya beban, kayaknya gua akan tolak. Karena gue hidup normal-normal aja daripada gue ngambil yang ribet-ribet. Tapi kan yang kayak ginian sebenarnya logis-logis aja. Tapi yang gue nggak suka masih sebenarnya karena yang tadi itu dia bilang sebelumnya ada kok anak yang bisa ngerjain dalam sehari. Nah, gue nggak suka sih kalau udah di kayak yang gitu-gitu tuh gue nggak suka. Tapi merasa tertantang memang. Cuman maksud gue tuh kayak kita kan udah gede ya. Kita juga tahu lah gitu. Nggak usah dikasih tahu yang sebelumnya ada 1 hari juga bisa dia gitu, nggak usah kayak gitu. Kalau memang tes ya udah tes aja, nggak usah compare ke orang gitu. Kemarin ada yang 1 hari, kalau gitu mah lu compare balik aja ke dia gitu. Perusahaan kemarin yang saya lamar nggak kayak gini pak, gituin aja. Cuman kan masalahnya lu yang ngelamar, lu yang butuh kan gitu. Walaupun juga sebenarnya mereka juga butuh kan, makanya mereka manggil lu karena kali aja cocok. Ya intinya mas ada kumaha bro, liar aing mah atau ngomong ke Nukia gerak pusing, biarin dah, gua nggak akan beropini nih. Dan ya apa mungkin ada yang mau ngerjain ini dalam seharian katanya full, atau lu jawab sendiri dah di kolom komentar. Dan gaji di bawah 2 digit katanya. Oh ini yang bikin dia keburu merot di awal ya. Si parameter 2 digit ini bukan ditentukan dari pas ngetesnya sih kalau menurut gua mah. Again ya, kalau gua pribadi kayak gini deh, rate lu misalnya 6 juta nih, terus lu ke perusahaan A dengan tes yang gampang banget, terus yang satu lagi yang kayak begini, terus lu bilang gaji di bawah 2 digit, tesnya kayak begini. Kalau lu kerjain yang satunya lagi yang A, ntar kalau itu gajinya 2 digit, lo kok gaji 2 digit ngerjainnya kayak gitu. Ngerti nggak lu maksud gua? Kayak, dan bahkan tergantung, kalau sekarang kayaknya tergantung lokasi perusahaan. Ya nggak sih? Kayak kalau di kabupaten berapa gitu kan, padahal harusnya nggak ngepek, otaknya sama-sama aja gitu, ngerjainnya kayak pusing-pusing juga kan, sama gitu. Gak bisa lah gue ngomongin gaji-gaji gitu mah susah bro, terlalu banyak parameter. Dan belum tentu juga lu diterima atau malah di ghosting, nyuaks katanya gitu. Jadi udah ada asumsi di awal bahwa kalaupun dia ngerjain, mungkin ada ketakutan untuk gagal gitu dalam mengerjakannya. Apalagi deadline-nya tuh cuma 1 hari. Kan lu full stack tuh tadi ngelamarnya ya. Jadi gimana cara lu berpikir untuk mengerjakan front dulu kah, back end dulu kah, DB dulu, API dulu, atau kayak gimana. Makanya mereka sediakan banyak fitur. Sorry ya, kata-katanya berantakan katanya. Masih kesel?
BTW udah gua tolak sih, tuh kan. Atau mungkin lu punya tes lain di kantor lain yang lebih worth it menurut lu mungkin ya. Jadi ya lu nggak ambil ini. Tapi gua nggak bisa beropini atau berasumsi lu kayak gimana saat ini kehidupannya, apakah lagi butuh kerja atau enggak. Yang penting mah lu curhat aja ke sini, dan lu pun nggak meminta apa-apa dari gua juga. Jadi gua cuman menyampaikan ulang aja apa yang lu udah kirim, dan juga sekaligus bereaction lah. Tapi ini yang jadi masalah adalah mending nonton tutor Brode ada seharian full katanya. Ini namanya menjilat. Lah, tidak boleh. Ini bahaya nih. Calon-calon menjilat ke Pak Bos-Pak Bos. Anjir. Saran aja katanya nih. Ini buat perusahaan yang ngasih tes-tes kayak begituan. Ngasih tes yang normal aja lah. Masuk Gojek juga tesnya nggak gitu-gitu banget kan. Hahaha. Ya gak sih katanya. Gua nggak tahu sih, gua nggak pernah ngelamar ke Gojek. Mungkin ada tuh developer dari Gojek, gimana dah? Apakah lebih sulit dari ini? Gua rasa iya. Ya gua nggak tahu perusahaan ini apa yang dia lamar sebenarnya gimana ya. Karena gua nggak tahu kehidupan lu kayak gimana juga, bro. Tapi kalau suatu saat lu coba lamar-lamar lagi dan melihat lagi soal-soal yang serupa seperti ini, berarti mungkin ini halayak yang normal. Anjir, gua ngobrol apaan nih ya? Karena waktu gua ngelamar dulu, ya memang nggak sebanyak itu, tapi gua nggak bisa bilang itu nggak rasional juga. Gue lebih mudah dari itu sih, memang mudah untuk ngejar waktunya. Fiturnya nggak banyak, jadi gue cepet kelarinnya gitu, dan nggak dikasih deadline 1 hari juga, cuman sekian jam. Jadi kalau di kompetisi sebenarnya sama-sama aja. Fitur yang sedikit dikasih waktunya 3 jam, dipantau langsung live stream, bukan live stream sih, apa namanya teh, live meeting itu ditungguin kan, kayak gitu. Tungguin lu kerjain dalam 3 jam, ntar dia balik lagi pas udah 3 jam, gimana mas, udah kelar atau belum, kayak gitu-gitu kan. Nah, ini sehari mah berarti lu ditinggal, nggak ditontonin live, ya gak sih? Perspektif aja sih. Tapi thank you banget, ini curhatannya dari lu. Gua nggak tahu juga sih ya, karena gua udah nggak lamar-lamar di beberapa tahun terakhir, karena gua nggak kerja di kantoran lagi. Dan buat teman-teman semuanya yang mau ngirim curhatan juga, boleh banget. Mau disertakan namanya atau enggak itu tergantung request kalian. Dan memang nanti pun kalau gua merasa itu nggak harus gue ucapin, nggak akan gue ucapin. Jadi privasi kalian tetap aman, lu tetap bisa curhatin semuanya untuk melampiaskan apapun yang ada di otak lu saat ini yang nggak bisa lu curahin, misalnya ke Pak Bos lu nggak bisa bilang, ke kolega lu nggak bisa lu coba ceritain ke situ, nggak bisa. Pacar juga diceritain kagak ngerti ya kan, ke orang tua mereka nggak ngerti juga. Jadi ya mungkin boleh aja taruh ke email gua di deakorset@icloud.com dengan subjek baper, huruf gede semua. Diingat lagi sekali lagi ya, bahwa ini tuh bukan Q&A. Jadi kalau kalian kirim email ke email gua itu bukan tanya-tanya seputaran hal programming teknis gitu. Boleh sih, tapi maksud gua ada cerita lah di balik apa yang lagi lu kerjain, apa yang membuat lu kepusingan, ada cerita dulu gitu loh. Ya lu curhat lah, kayak gimana orang curhat kalau lu punya teman lu curhat gitu. Halo bang, gua lagi belajar ini, gua bingung bla 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 bla. Minta tips dong, minta saran dong. Bukan yang kayak gitu ya. Maksud gua curhatan itu memang nggak harus selalu minta saran, nggak harus selalu minta tips. Kayak yang tadi kan, dia nggak minta apa-apa dari gua. Dia tuh cuma pengen gua menyampaikan apa yang dia resahkan aja. Jadi sampai jumpa di video berikutnya di baper yang kedua. Emailnya ada di deskripsi, siapapun boleh mengirim. Gua tunggu. Sampai jumpa. Bye bye. Selamat malam.